Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akuntansi sektor publik. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun 2017. Adapun dengan kami yaitu Amelia Azahra, Maya Rahmayanti, Rini Kusrini, Silvani Maria, dan Tasya Aulia. Pembahasan dalam video ini yang pertama yaitu kinerja laporan keuangan, yang kedua laporan keuangan dari sisi pendapatan, yang ketiga laporan keuangan dari sisi auditor, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama yaitu kinerja laporan keuangan. Halo, saya Amelia Zahra. Kita masuki materi berikutnya, yaitu kinerja laporan keuangan. Oke, ulang. Halo, saya Amelia Zahra. Kita memasuki materi berikutnya, yaitu kinerja laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 sendiri, terdapat 1. Laporan realisasi APBD, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan arus kas, 6. Laporan perubahan ekuitas, dan 7. Catatan atas laporan keuangan. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, cara menilai kinerja laporan keuangan pada akuntansi sektor publik dapat kita lihat pada 3 rasio. Yang pertama, yaitu rasio kemandirian. Nah, rasio kemandirian ini dapat kita hitung dengan cara pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan dikali 100%. Nah, ini kita ada salah satu contoh untuk laporan keuangan Kabupaten Bogor. Diketahui untuk pendapatan asli daerah tahun 2016 dan tahun 2017, serta ada total pendapatan untuk tahun 2016 dan 2017. Dan kita ketahui untuk rasio kemandiriannya ini untuk tahun 2016 sebesar 0,38% dan tahun 2017 0,43%. Maka dapat kita simpulkan bahwa rasio kemandirian dari Kabupaten Bogor ini meningkat dari tahun 2016 dan tahun 2017. Nah, rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Yang kedua, dapat kita lihat dari rasio efektivitas. Nah, rasio efektivitas ini dapat kita hitung dengan cara realisasi penerimaan PAD dibagi target penerimaan PAD dikali 100%. Pengertian efektivitas hubungan berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Terakhir, dapat kita lihat dari rasio efisiensi. Nah, rasio efisiensi ini dapat kita hitung dengan cara realisasi pengeluaran dibagi dengan realisasi penerimaan dikali 100%. Rasio efisiensi sendiri ini merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dan rata-rata rasio efisiensi yang baik itu ada di angka di bawah 60%.
Halo, saya Silvani Maria. Kita lanjut ke materi berikutnya. Laporan keuangan dari sisi pendapatan. Pencapaian kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2017 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari pencapaian laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017 adalah sebesar 6.975.053.078.040,35 rupiah. Berarti mencapai 102,13% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Perubahan sebesar 6.402.602.548.000 rupiah. Realisasi pendapatan LRA ini berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 44,08%, pendapatan transfer sebesar 45,74%, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 10,18%. LRA pada tahun anggaran 2017 sebesar 6.975.053.078.040,35 rupiah. Sedangkan pada tahun anggaran 2016 sebesar 5.970.685.746 rupiah. Hal ini berarti LRA tahun anggaran 2017 meningkat sebesar 16,77% dibanding tahun anggaran 2016. Laporan keuangan dari sisi auditor. Menurut BPK, laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara wajar dalam semua hal material. Posisi keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 31 Desember 2017 untuk realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun berakhir sudah sangat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Saya Tasya Aulia, saya akan menarik kesimpulan dari laporan keuangan Kabupaten Bogor tahun 2017 yang telah diaudit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan serta undang-undang terkait lainnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa neraca pemerintah Kabupaten Bogor per 31 Desember 2017, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bogor. BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2017 yang memuat opini wajar tanpa pengecualian dengan nomor 16A LHP X V III BDG 05 2018 tanggal 23 Mei 2018 dan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern nomor 16B LHP XV III BDG 05 2018 tanggal 23 Mei 2018. Dengan ini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan Kabupaten Bogor tahun 2017 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Sekian, terima kasih.